Salam baku hantam. Dilansir oleh tribunnews.com. Pengamat militer pertanyakan penghapusan tes keperawanan dalam rekrutmen Koan. Rabu, 11 Agustus 2021. Tribunnews.com. Jakarta. Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies ISIS Khairul Fahmi mempertanyakan langkah Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa menghapus tes keperawanan dalam proses rekrutmen Koan. Sepengetahuannya, Panglima TNI memperlakukan petunjuk teknis pemeriksaan dan uji kesehatan di lingkungan TNI. Artinya, kata dia, Kasat mestinya tidak dapat mengeluarkan kebijakan atau menerapkan ketentuan yang bersifat parsial di luar petunjuk Mabes TNI. Jika memang diperlukan perubahan kebijakan, kata Fahmi, semestinya hal itu dibahas dalam lingkup TNI dulu. Saya justru mempertanyakan motif Kasat mempublikasikannya pertanyaannya itu. Perubahan kebijakan itu jelas populis, selaras dengan pendapat sejumlah kalangan pegiat HAM dan kelompok masyarakat. Namun, apakah kebijakan parsial itu bisa benar-benar diterapkan? Yang jelas, Panglima TNI hingga saat ini belum mengubah juknis pemeriksaan dan uji kesehatan. Dan kita juga belum tahu apakah kebijakan Kasat tersebut disetujui, kata dia saat dihubungi tribunnews.com pada Rabu 11 Agustus 2021. Fahmi mengatakan TNI selama ini menerapkan prosedur pemeriksaan genital sebagai bagian dari pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada seleksi penerimaan di tiap jenjang. Belakangan, kata dia, prosedur tersebut memenuhi polemik yang terkait dengan isu keperawanan sebagai syarat bergabung dalam Korps Wanita TNI. Menurut pengamatannya, sejumlah kalangan termasuk bagian HAM menilai pemeriksaan genital terkait isu keperawanan tersebut tidak relevan dan diskriminatif. Menurut saya, polemik itu sebenarnya lebih diakibatkan minimnya penjelasan menyangkut persoalan prosedur pemeriksaan kesehatan dalam seleksi personil. Bagaimanapun kita harus memahami bahwa TNI tampaknya ingin menerapkan standar kesehatan moral yang tinggi bagi personilnya, kata dia. Pemeriksaan genital, kata dia, diberlakukan tidak hanya bagi perempuan namun juga laki-laki. Hal tersebut, kata dia, dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih memadai terkait kondisi kesehatan dan perilaku yang bersangkutan. Ia mencontohkan, misalnya dalam prajurit tersebut mengidap penyakit menular seksual atau penyakit genital atau tidak. Selain itu juga, kata dia, contohnya terkait bagaimana perilaku seksual dan bahkan calon prajurit tersebut sudah pernah menikah atau belum. Jika pemeriksaan itu dihapus, maka akan sulit bagi TNI untuk melakukan profiling kesehatan dan moral calon anggota secara lebih komprehensif, kata Fahmi. Fahmi bisa memahami jika status keperawanan dihapuskan dari persyaratan soal lolos seleksi, karena status itu belum tentu relevan dengan kondisi kesehatan si calon. Namun, saya tidak sepakat jika pemeriksaan genital baik bagi laki-laki maupun perempuan dihapuskan, mengingat hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi salah satu data atau informasi penting dalam tahapan seleksi berikutnya untuk benar-benar mendapatkan personil dengan standar kesehatan dan moral yang diharapkan, kata dia. Sekian berita dari tribunnews.com. Wassalam.